Qatar dan Saudi, ACC usulan Malaysia, boikot FIFA Asian Cup dan FIFA Series di Indonesia karena potensi menghilangkan cuan besar dan pamor negara Timteng. Netizen, kenapa jadi gini nih? Gila, gue pertama kali baca kabar ini langsung mikir, loh, kok arahnya jadi makin jauh dari bola? Malaysia yang awalnya cuma ngerasa dianaktirikan FIFA, sekarang malah nyeret Qatar sama Saudi ke isu boikot. Dan yang bikin heboh, dua raksasa Timteng itu katanya ngasih ACC secara prinsip. Tapi tunggu dulu, jangan buru-burulah nganggep ini kolaborasi kekuatan besar. Karena pas kita bongkar lebih dalam, ternyata yang ACC bukan dukungan penuh, tapi lebih kayak, oke, kami dengar. Tapi belum tentu ikut. Dan di titik ini netizen langsung pada ngegas. Lah kok jadi gini nih? Harusnya fokus ke kompetisi, malah drama politik bola. Oke, kita tarik pelan-pelan biar benang kusutnya kebuka. Jadi, gini, Malaysia lagi panas hati karena mereka pengen banget punya panggung besar. Mereka ngerasa dianaktirikan FIFA, nggak dipilih buat FIFA Series 2026, nggak dikasih spotlight, dan makin panas lagi pas Indonesia ditunjuk langsung sebagai tuan rumah FIFA Series dan ASEAN Cup versi baru. Dan ini penting, penunjukan Indonesia itu bukan sulap-sulap. Prosesnya memang transparan. PSSI ngajukan proposal lengkap, stadion siap, perangkat pertandingan rapi, sampai atmosfer supporter yang bener-bener gila. Yang kalau Indonesia main, stadion itu berasa mau copot atapnya. Jadi wajar kalau FIFA ngelirik. Malaysia, yang satu ini justru lagi sering ribut internal FAM. Baru beres kisruh sponsor, plus fasilitas stadion yang bolong-bolong jadi bahan ejekan. Jadi kalau ditanya siapa yang layak, ya jelas yang performnya paling siap. Nah, Malaysia nggak suka itu. Dan langkah yang mereka pilih mengajak boikot. Boikot apa? FIFA Series di Indonesia, ASEAN Cup versi FIFA yang bakal lahir sebagai turnamen resmi, bahkan pengen narik negara-negara Timteng. Mereka ngirim sinyal ke Qatar sama Saudi. Mungkin mikir dua negara itu bakal langsung dukung karena punya pengaruh besar di kawasan. Tapi masalahnya, Qatar sama Saudi itu bukan negara kecil. Mereka punya kepentingan besar di sepak bola dunia. Qatar habis jadi tuan rumah Piala Dunia 2022, Saudi lagi ambisius bikin kompetisi level dunia dan ngejar hosting 2034. Mereka main di skala global, bukan skala tetangga sebelah. Bagi negara Timteng, ikut boikot itu sama aja ngurangin pamor, ngerusak citra mereka di mata FIFA, bahkan nutup pintu cuan masa depan. Turnamen sama dengan uang plus exposure plus posisi politik internasional. Mereka kehilangan itu nggak mungkin. Makanya ACC yang diberikan itu lebih kayak diplomatis. Oke, kami dengar, tapi kami nggak bisa ikut nyemplung. Bagus juga. Karena kalau dua negara ini ikut boikot beneran, Timteng bakal kelihatan kayak blok politik, bukan powerhouse sepak bola. Reputasi yang mereka bangun bertahun-tahun bakal hancur. Nah, sekarang balik ke Indonesia. Ironisnya meskipun ada isu boikot, justru Indonesia makin naik pamornya. FIFA Series bakal bawa tim beda benua, atmosfer penonton Indonesia yang udah dikenal dunia bakal jadi magnet sponsor, media, dan federasi lain. ASEAN Cup edisi baru juga bakal jadi ukuran kekuatan negara-negara Asia Tenggara secara resmi. Kalau Malaysia cadut, federasi lain cuma ngangguk. Ya udah, terserah. Karena kalau jujur, keikutsertaan Malaysia justru nggak sepenting itu buat turnamen tingkat FIFA. Mereka bukan magnet penonton, bukan magnet sponsor, dan prestasinya juga nggak lagi naik. Indonesia, iya. Vietnam, iya. Thailand, juga iya. Tiga negara ini justru jadi tulang punggung pamor ASEAN di mata FIFA. Makanya netizen pada ngakak. Kalau udah iri hati, emang susah hilang. Lah kenapa negara Timteng ikut-ikutan dibawa? Kok Malaysia makin lama makin kayak akun gosip? Bahkan ada yang bilang, bayangin, Qatar sama Saudi yang punya duit segunung aja nggak mau boikot. Malaysia yang cuannya paling kecil malah ngajak-ngajak. Pada akhirnya gini, Malaysia sebenarnya punya potensi buat jadi negara kuat di Asia Tenggara. Tapi caranya bukan begini, bukan dari boikot, bukan dari drama, tapi dari ngerapihin federasi, ningkatin kualitas liga, dan berhenti bikin kisah-kisah defensif tiap kali negara lain dapat panggung. Indonesia mulai dipandang FIFA bukan karena hoki, karena persiapan, transparansi, dan dukungan publik yang luar biasa. Sedangkan Malaysia, tiap kali ada keputusan FIFA, reaksi pertamanya, kami dizalimi. Padahal kenyataannya, yang siap kerja, diangkat. Yang siap ribut, ditinggal. Dan sampai sekarang Qatar sama Saudi diam-diam mungkin mikir, loh ini Malaysia ngajak apa sih? Kita lagi fokus ke hosting dunia, bukan drama regional.
Akhirnya netizen bener, kenapa jadi gini nih? Karena yang bikin panas bukan FIFA, bukan Indonesia, tapi Malaysia yang lagi hilangan panggung, terus nyari temen buat marah bareng. Dan realitasnya, temennya nggak ada.